adanya kebangkrutan dari bursa terbesar nomor 3 di dunia. Total nilai investasi mereka ke dalam FTX itu mencapai 32 miliar US dollar. Kita jangan pernah nih naruh uang kita dalam satu keranjang. Lu harus memecah-mecah, bisa di saham, reksadana, atau di PBK, bursa berjangka komoditi. Halo Sobat Pros, selamat datang di Ngoreksi, Ngobrol Forex Edukasi. Bersama gue Nabila dan coach kita Mas Bimo. Halo semua. Oke Mas Bimo, kali ini kita mau ngebahas tentang yang lagi viral nih. Katanya FTX lagi bangkrut, apa benar? Oke, sebelum kita ngebahas FTX ya Nabila, gue pengen sedikit nge-flashback dulu. Dalam beberapa tahun terakhir memang kripto ini diguncang banyak hal lah. Kita sama-sama tahu kripto sempat happening ketika COVID gitu ya. Bahkan Bitcoin almost 1M 850 juta sekian. Sekarang semuanya sudah meradang. Karena yang pertama itu setahu gua ada kejadian itu namanya crashnya koin yang bernama Terra Luna. Dia top 10-nya koin kripto di cryptocurrency gitu ya. Yang tadinya di harga 1 jutaan sekarang turun di bawah Rp1 doang. Nah, sekarang ini juga lagi penting lagi nih, yang tadi udah bener tuh Nabila bilang, yaitu adanya kebangkrutan dari bursa terbesar nomor 3 di dunia, di bawahnya Binance dan CoinCapMarket, itu namanya adalah FTX. By the way, Nabila, FTX ini tuh bener-bener menurut gue ya, itu dia sebuah startup bursa kripto yang dalam waktu 2-3 tahun tuh naik banget. Why? Banyak venture capital yang mencoba menginvestasi sana. Ada SoftBank, Temasek, Sequoia. Total nilai investasi mereka ke dalam FTX itu mencapai 32 miliar US dollar. Lu bayangin tuh, banyak nggak tuh duitnya kira-kira? Banyak banget kan. Nah, sayangnya mungkin karena tidak profesional dalam mengelola sebuah perusahaan, FTX harus hancur. Kenapa harus hancur? Yang pertama, FTX ini kehabisan dana, by the way. Jadi mereka punya uang, ya. Sayangnya uangnya nggak cukup untuk ngebayar atau untuk melikuidasi user-user yang menarik dana mereka dari FTX. Lalu yang kedua, tidak bisa untuk menjalankan operasional perusahaan. Kenapa lagi? Karena kebanyakan aset mereka, uang-uang mereka itu diletakkan di aset-aset yang nggak liquid. Salah satunya tuh di Serum, XRM, dan juga FTT. Yang dimana kedua ini tuh merupakan koin buatan mereka sendiri. Sementara cashnya itu hanya sekian persen doang. Inilah yang menyebabkan banyak investor panik withdrawal, ya, panik menarik dana dari FTX. Dan sementara FTX nggak punya uang cash yang untuk membayar atau untuk melikuidasi dan nasabah-nasabah yang ngambil uangnya dari FTX gitu. Terus ada nggak nih coach solusi untuk pengguna kripto yang terkena kasus ini? Sebenarnya kalau untuk solusi ini tuh hampir works ke semua investor gitu ya, nggak cuma kripto doang. Jadi kalau kalian ingat dedengkotnya investasi itu Warren Buffett pernah bilang, don't put your money in one basket. Artinya kita jangan pernah nih naruh uang kita dalam satu keranjang instrumen investasi doang. Contoh, Nabila investasi di kripto, semua uangnya taruh di kripto semua, itu nggak bagus Nabila. Jadi lu harus memecah-mecah, bisa di saham, reksadana, atau di PBK, bursa berjangka komoditi. Nah, di sini gue juga pengen sharing buat para teman-teman semua yang mungkin sudah menyangkut di sana. Kalau memang kalian sudah merasa cryptocurrency itu sudah tidak aman ataupun merasa sudah mulai untrust dengan instrumen tersebut, saatnya untuk memindahkan uangnya ke instrumen yang jauh lebih aman. Salah satunya adalah instrumen di pialang berjangka itu sendiri. Kenapa? Karena di PBK, perusahaan pedagang berjangka komoditi itu semuanya diatur oleh Bapepti, by the way, dan ada undang-undangnya Nabila. Di Undang-Undang UU nomor 32 tahun 97, diperboleh lagi di UU nomor 11 tahun 2010 soal PBK, sehingga nasabah dijamin keamanannya. Kenapa lagi nih pertanyaan kenapa? Kok bisa aman? Kenapa? Karena pertama, di PBK sendiri, di investasi di PBK sendiri itu ada namanya KBI. KBI itu seperti LPS di bank, lembaga penjamin simpanan. Kalau di kita KBI Clearing Berjangka Indonesia, yang dimana semua dana nasabah yang disetor ke pialang itu disimpannya di KBI. Jadi kalau sewaktu-waktu amit-amit ada pialang
kolaps layaknya FTX tadi, itu dana nasabahnya aman. Gitu, dana nasabah aman dan mereka bisa nge-report atau ngelaporan ke KB atau ke Bapepti gitu. Jadi yang namanya scam di bidang ini kemungkinan besar bisa dihindari seperti itu. Oke, mungkin segitu aja informasinya Sobat Pro. Semoga informasi bermanfaat ya. Tunggu episode kita selanjutnya. Sampai jumpa di Ngoreksi. Bye.